Halo moms, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, hari ini Mama Hasnah mau cerita pengalaman Mama Hasnah hamil di usia kehamilan 7 sampai dengan 9 bulan. Apa aja yang Mama Hasnah rasakan? Sebelumnya ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Untuk yang baru gabung di channel ini, Mama Hasnah ini bercerita tentang ibu dan anak. Jadi seputar ibu dan anak. Selamat menonton. Oke, jadi Mama Hasnah itu hamil di usia 28 tahun. Dan sekarang usia Hasnah udah 7 bulan. Anak aku Hasnah usianya udah 7 bulan. Dan dia udah bisa rambatan. Nah, sekarang Mama Hasnah mau cerita pengalaman Mama Hasnah hamil Hasnah di usia 7 bulan sampai ke 9 bulan. Nah, waktu Hasnah usia 7 bulan dalam perut, jadi Mama Hasnah itu sempat cek kandungan di dokter lain. Karena waktu itu dokter yang biasa ngecek Hasnah, dokter kandungannya itu dulu itu dokter spesialis kandungan ya. Jadi waktu itu sedang ada di luar kota dan tidak bisa cek sama dokter itu. Dan dokter itu pernah waktu itu USG Hasnah itu cewek, dan aku butuh referensi. Waktu itu aku belum yakin dengan USG-nya itu. Aku iseng-iseng pengen cari referensi dokter lain, dan akhirnya Mama Hasnah itu ke dokter kandungan lain selain dokter yang memang biasa ngecek Hasnah itu. Nah, di dokter lain itu Mama Hasnah mendapatkan pengalaman yang sangat buruk. Kenapa? Karena Mama Hasnah waktu itu di usia kandungan 28 mau 29 itu dicek, dan ternyata di USG itu kandungannya masih sungsang. Aku benar-benar shock waktu itu, dan benar-benar udah 9 hampir 30 minggu itu masih kandungannya masih 29 ya, 29, 28 itu kandungannya masih, itu udah masuk 7 bulan dan masih sungsang. Dan dokternya itu benar-benar membuat aku bad mood banget, dan aku sampai nangis-nangis di rumah. Karena dokternya bilang gini, "Hah? Sungsang? Ini baru atau udah lama ini kok sungsang?" Jadi pasien lama atau pasien baru maksud dia itu. Ngobrol sama bidannya itu, dia bilang, "Ini baru atau lama kok sungsang ini, udah 7 bulan lebih nih kok sungsang," gitu. Dia bilang gitu. Dan aku waktu itu benar-benar shock, karena aku nggak pernah dikatain seperti itu sama dokter kandunganku yang sebelumnya. Dan dokter kandunganku yang sebelumnya itu memang recommended banget, dan banyak orang yang cek kandungan di situ, karena dokternya itu benar-benar menenangkan ibu-ibu yang sedang hamil dan tidak bikin ibu-ibu tuh drop gitulah. Nah, dokter yang ini ternyata aku mendapatkan pengalaman buruk. Kenapa? Karena dokternya itu bilang itu sungsang, dan dia bilang gini, mungkin untuk sekarang-sekarang ini, dia bilang gini, mungkin untuk sekarang-sekarang ini bisa diusahakan dengan nungging-nungging atau sholat, sujudnya agak lama gitu, nungging-nungging gitulah. Mungkin bisa, atau bisa jadi tali pusatnya itu, dia bilang tali pusatnya itu pendek atau ngelilit di leher, dia bilang gitu. Tali pusatnya pendek atau ngelilit di leher. Yang penting sekarang nungging-nungging dulu, nanti dicek lagi 2 minggu lagi. Kalau masih sungsang ya gimana gitu. Jadi aku tuh stres tinggi gitu loh, dan aku tuh pengen banget yang namanya melahirkan itu normal. Nah, padahal aku sudah berusaha banget gitu loh untuk, dan berdoa setiap saat supaya kandungannya itu bisa sehat, normal, dan tumbuh seperti ibu-ibu yang lainnya, bisa melahirkan normal gitu. Itu aku bener-bener shock. Jadi aku pulang dari rumah sakit itu, aku tuh bener-bener jadi bad mood banget, dan aku marah-marah sama suami aku yang gak jelas itu, dan stres gitu loh. Aku tuh gak mau gini-gini gitu. Sampai di titik aku bener-bener nangis di acara 7 bulanan itu. Aku tuh itu aku padahal udah mau 7 bulanan, dan besok paginya itu udah acara 7 bulanan, dan aku tuh bener-bener nangis. Aku curhat ke mama aku nangis, aku cerita ke suami aku. Pokoknya 2 minggu itu 2 minggu kelabu lah.
ibaratnya, karena tuh aku tuh nangis, stres, yang tiap sholat aku harus nangis dan aku harus nungging setiap hari. Nah tipsnya, aku tuh nungging habis sholat, jadi dadanya ini tuh nempel di lantai. Terus aku juga setiap bangun tidur dan mau tidur, aku juga afirmasi positif bayinya supaya bisa memutar kepalanya dan bisa normal seperti bayi-bayi yang lain, melahirkan secara normal. Akhirnya setelah 2 minggu setelah itu, aku udah gak sabar untuk cek kehamilan karena 2 minggu itu menurutku hari-hari yang sangat buruk ya. Dan aku memang menyarankan ya untuk mama-mama yang memang sudah cocok dengan satu dokter, please jangan pindah ke dokter lain. Kalau memang punya rekomendasi dokter yang bagus, lebih baik ke dokter yang memang sudah membuat kita yakin, oh ini adalah dokter yang terbaik, dokter yang cocok untuk aku gitu. Karena kan dokter itu cocok-cocokan ya, ada yang cocok ada yang enggak. Harus pandai-pandai mencari dokter ya, jangan sampai kita salah dokter gitu. Karena dokter itu cocok-cocokan gitu aja. Nah terus habis itu aku cek di usia kehamilan 30 minggu, 31, 32, kalau nggak salah 30 minggu ya, jadi 7 bulan 2 minggu. Aku cek lagi ke dokter yang spesialis kandungan dan udah berpengalaman banget dokternya. Alhamdulillah dicek bayinya sudah mutar dan sudah masuk panggul. Jadi aku sudah sangat lega waktu itu, alhamdulillah, aku bersyukur banget. Mungkin ada hikmahnya juga aku dikata-katain sama dokter yang beda rumah sakit itu, jadi aku bisa lebih semangat untuk nungging, bersemangat untuk memberikan afirmasi positif, dan mungkin ada hikmahnya itu bayinya bisa mutar dan sudah masuk panggul di usia kehamilan 30 minggu waktu itu. Jadi itu benar-benar pengalaman Mama Hasna yang Mama Hasna rasakan. Semoga nggak terjadi di kalian semua, karena aku sendiri merasakan ya, kalau ibu hamil itu diberikan something yang positif, kita juga akan berpikir positif. Tapi kalau mungkin ada beberapa oknum yang mengatakan ini bla 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 bla, udahlah gak usah diambil pikir gitu, ambil positifnya aja. Memang aku harus begini, aku harus begini gitu. Karena kan sebenarnya orang hamil tuh nggak boleh stres ya, apalagi nangis-nangis. Tapi ya memang apa ya, nggak tahu ya. Jadi aku tuh benar-benar takut waktu itu buat operasi sesar, dan aku tuh udah apa ya, mensugesti diri aku sendiri dan aku mau melahirkan normal gitu. Dan aku akan melakukan olahraga, dan intinya aku akan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik untuk bisa memperlancar proses persalinan nanti gitu. Dan alhamdulillah di usia 38 minggu 3 hari aku bisa melahirkan secara normal, lancar, dan dimudahkan semuanya, alhamdulillah, tanpa ada kurang suatu apapun. Bayinya sehat, ibunya juga sehat. Untuk tips-tipsnya bisa cek di video-video aku sebelumnya, aku cantumin di sini ya, Mams, bisa dicek. Di usia 8 bulan aku juga alhamdulillah nyaman, cuma mungkin agak sedikit sesak, dadanya udah agak sesak ya. Dan 9 bulan apalagi, Mams, itu sininya tuh udah panas, udah yang sakit banget, udah yang pengen lahir banget. Dan alhamdulillah bisa melahirkan lebih cepat dari HPL, 38 minggu 3 hari, dan udah cukup umur. Waktu itu baby aku lahirnya 2,8, jadi aku tuh nggak terlalu, aku tuh badannya kecil, Mam, dan gak terlalu tingginya cuma 153, dan berat badannya cuman waktu itu sebelum hamil 47, 46 lah paling berat. Dan setelah hamil itu aku bisa sampai 55, jadi naiknya alhamdulillah. Tapi memang aku takut melahirkan besar, jadi waktu udah 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu aku udah mengurangi yang namanya makan manis-manis. Tapi memang kalau lagi hamil tuh pengennya makan yang manis-manis, tapi aku udah sedikit mengurangi, mungkin dikurangin makan biskuit, makan brownies-browniesnya itu, makan donat, aku dulu seneng banget. Aku sedikit dikurangin biar bisa babynya bisa melahirkannya lebih gampang gitu. Jadi aku waktu itu 2,8
itu pun aku udah perjuangan banget melahirkannya ya Mams ya. Jadi itu tadi pengalaman dari Mama Hasna di usia kehamilan 7-9 bulan. Buat mama-mama yang sekarang sedang menunggu kelahiran babynya, semangat Mams. Jangan lupa untuk memberikan vitamin-vitamin yang baik seperti ini Mams. Ini sampai aku 9 bulan aku minum ini. Jadi di usia 6 sampai di usia 4 sampai 6 aku juga minum ini, dan di usia 7 sampai 9 aku juga tetap minum ini di trimester selanjutnya. Ini Nolacta. Ini aku dikasih sama dokter spesialis kandungan aku. Ini minyak ikan gitu untuk kecerdasan otak. Ada Kal 95 ini untuk kalsium kita ya Mams ya. Terus juga dikasih Nonemi ini, Nonemi untuk penambah darah. Nah itu tadi video dari Mama Hasna, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe-nya untuk mensupport channel ini biar Mama Hasna lebih semangat lagi up videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.